6 fakta menarik Gunung Butak di Malang yang bersebelahan dengan Gunung Kawi. Assalamualaikum sahabat YouTube, hadir lagi dalam video dan cerita. Kali ini aku ingin sedikit cerita dari Gunung Butak yang ada di Jawa Timur. Oke, sebelum ceritanya dimohon dukungannya dengan share video ini. Dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah video ini. Gunung Butak merupakan gunung stratovolcano yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Belum ada catatan sejarah atas erupsi dari Gunung Butak sampai saat ini. Masih banyak hal mengenai Gunung Butak selain lokasi maupun ketinggiannya. Berikut 6 fakta menarik Gunung Butak tidak diketemukan catatan sejarah atas erupsi dari Gunung Butak sampai saat ini. Masih banyak hal mengenai Gunung Butak selain lokasi maupun ketinggiannya, berikut 6. 1. Pemandangan Semeru hingga Welirang dari Gunung Butak. Mengutip dari laman Gunung Baging, pemandangan saat cuaca bagus sangat indah dari sini ketika berjalan di bawah pohon tinggi dan melihat Semeru dan Arjuna Welirang di kejauhan. Saat jalan setapak mengitari gunung, Anda juga akan melihat puncak di sebelah kanan, barat laut, yang berada dalam rentang yang sama dengan Butak yaitu Gunung Kawi. Dan Arjuna Welirang di kejauhan. Saat jalan setapak mengitari gunung, Anda juga akan melihat puncak di sebelah kanan, barat laut, yang berada dalam rentang yang sama dengan Butak yaitu Gunung Kawi. Gunung Kawi di sebelah Gunung Butak memiliki 2 puncak dengan ketinggian lebih dari 2.600 mdpl. Dalam kondisi cerah, di sebelah kiri Kawi terdapat Gunung Liman dan Gunung Lau kejauhan, dan puncak Gunung Kelut yang berapi-api berbentuk piramida di latar depan. Sementara jika melihat ke utara, pendaki mungkin akan melihat kawasan hutan luas yang disebut Anjas Moro yang terletak di sebelah barat Arjuna Welirang dan memiliki puncak berbentuk tidak biasa. 2. Melewati 6 pos pendakian. Pada 2017, banyak hal telah berubah secara dramatis dengan meningkatnya jumlah orang yang mendaki gunung ini dan Gunung Panderman yang lebih kecil yang merupakan bagian dari jangkauan yang sama tetapi jauh lebih rendah yaitu hanya 2045 mdpl. Dari base camp, pendakian melewati ladang kubis dan pertanian lainnya menuju pos 2 dengan ketinggian 1573 mdpl membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Dari pos 2 Anda melanjutkan perjalanan ke lembah di hutan terdegradasi atau sekunder sebelum bagian pendakian paling curam hingga pos 4 dengan ketinggian 1970 mdpl, yang memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah pendakian ini, jalur memiliki kemiringan yang sangat landai melalui pos 5 dengan ketinggian 2180 mdpl, yang berarti Anda dapat mendaki dengan kecepatan yang baik. Carilah tanaman pisalis atau buah, ciplukan, yang dapat dimakan yang tumbuh di sepanjang jalan setapak pada ketinggian sekitar 200-400 mdpl. Setelah 3 jam berikutnya Anda akan sampai di pos 6 dengan ketinggian 2463 mdpl, lebih cepat jika jalurnya bersih. Rute menuju alun-alun, dikenal dengan nama Cemoro Kandang dengan ketinggian 2670 mdpl dan area berkemah jauh lebih jelas dari sini, serta memakan waktu tidak lebih dari 2 jam. 3. Ada 2 jalur pendakian favorit. Terdapat 3 titik awal utama menuju puncak Gunung Butak dan yang paling populer dan mudah dijangkau adalah Desa Tuyomerto dekat Batu, Malang. Sementara jalur pendakiannya ada 2 jalur yang paling disukai pendaki yaitu Panderman dan Sirah Kencong. Jalan setapak menuju Gunung Butak tidak lagi ditumbuhi tanaman dan terdapat rambu Panderman serta Gunung Butak sebagai petunjuk. Untuk mencapainya, dari daerah Batu Anda bisa naik ojek ke Kampung Tuyomerto 1305 mdpl, yang memakan waktu sekitar 15 menit. 4. Bisa naik dan turun di hari yang sama. Seorang pemandu dapat mengantar Anda naik dan turun dalam 1 hari yang panjang, namun harus mulai lebih pagi. Anda juga bisa mendaki di malam hari saat matahari terbit dan kemudian langsung kembali turun. Hal ini berarti tidak perlu perlengkapan berkemah tetapi sekali lagi Anda tidak bisa menikmati suasana dengan baik kecuali Anda berkemah di sana.
Dari bangunan kayu baru di atas Tuyomerto, dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam untuk mencapai kawasan perkemahan berumput luas yang dikenal sebagai Cemoro Kandang di ketinggian 2.670 mdpl dan pendakian memakan waktu hampir 10 km. Gradien yang cukup sederhana. Dibutuhkan sekitar 3,5 hingga 4,5 jam untuk turun dengan cara yang sama. Terdapat beberapa tempat di jalur ini yang memungkinkan untuk berkemah, namun tidak ada yang senyaman Cemoro Kandang. 5. Luangkan waktu berkemah di Cemoro Kandang. Sesampainya di Cemoro Kandang di ketinggian 2.670 mdpl, carilah area datar yang cocok untuk mendirikan tenda. Sebaiknya jauh dari jalur utama untuk meminimalkan kebisingan dari pendaki lain di malam hari. Di sini terdapat sumber air minum yang sangat baik dari mata air dengan pipa, dan di balik mata air tersebut ada pemandangan indah ke puncak Gunung Semeru. 6. Puncaknya dari sisa Gunung Api Purba. Titik tertinggi Gunung Butak akan dicapai dengan pendakian selama 30 menit dari Cemoro Kandang, melalui punggung bukit yang mengelilingi alun-alun. Dalam kondisi baik Anda dapat melihat Arjuno, Semeru, Liman dan Lawu dari kejauhan. Punggungan ini diperkirakan merupakan sisa-sisa dinding kawah gunung berapi purba, meskipun saat ini tidak ada aktivitas gunung berapi yang terlihat jelas di sini. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak selalu mudah untuk menemukan jalan menuju puncak yang sebenarnya, tapi mulai 2017 terdapat papan penunjuk arah Gian Butak sekitar 250 meter di selatan mata air. Misteri Gunung Butak Malang. Kisah nyata ini dialami oleh dua orang sahabat bernama Sumi dan Slopong, bukan nama sebenarnya, saat mendaki Gunung Butak, Kabupaten Malang 3 tahun silam, tepatnya pada bulan Juli 2017. Slopong adalah salah satu mahasiswa di Universitas Negeri ternama di Yogyakarta. Sedangkan Sumi, saat itu masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu kampus Islam yang berada di Surabaya. Keduanya sudah saling kenal sejak di pesantren di Kabupaten Jombang. Singkat cerita, saat itu Slopong sengaja datang ke Surabaya. Ia berniat mengajak Sumi untuk mendaki Gunung Butak sembari menghabiskan masa libur panjang kuliahnya. Berangkat dari kontrakan milik Sumi di kawasan Jalan Nginden, Surabaya, keduanya memulai perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru. Mereka berangkat hari Kamis, pukul 10 WIB dan sampai di tujuan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setibanya di kawasan Gunung Butak dan Gunung Panderman, mereka pun bergegas mencari tempat persewaan alat-alat gunung seperti tenda dan lain sebagainya, sebab mereka dari Surabaya sengaja tidak membawa peralatan apapun. Usai mendapat peralatan, keduanya pun langsung melakukan registrasi di pos pendaftaran. Di situ, banyak juga para pendaki yang sedang melakukan registrasi. Dan disinilah awal mula kisah mistis dan kejadian-kejadian ganjil dialami oleh Sumi dan Slopong. Sebab belum apa-apa, saat melakukan registrasi itu Slopong sudah diperingatkan oleh petugas di pos pendaftaran. Slopong tidak bilang apa-apa ke saya saat itu. Tapi seingat saya, dia cuma menguatkan dan meyakinkan saya untuk tetap naik. Dan katanya pas dia tanya-tanya ke petugas itu, untuk sampai ke puncak kita butuh waktu 4 jam. Selesai melakukan registrasi, Sumi dan Slopong sepakat memulai perjalanan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan, sambil menunggu waktu keberangkatan, mereka memilih untuk sejenak menghirup udara segar di salah satu warung kopi. Karena terlalu asyik ngobrol, ngalor ngidul, jarum jam ternyata sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita spontan bingung karena sudah telat 4 jam. Dan kita baru nyewa alat-alat saja, sedangkan logistik belum beli. Nyari logistik itu kalau nggak salah sampai jam setengah 12 malam, ungkap Sumi. Selesai melakukan registrasi, Sumi dan Slopong sepakat memulai perjalanan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan, sambil menunggu waktu keberangkatan, mereka memilih untuk sejenak menghirup udara segar di salah satu warung kopi. Karena terlalu asyik ngobrol, ngalor ngidul, jarum jam ternyata sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita spontan bingung karena sudah telat 4 jam. Dan kita baru nyewa alat-alat saja, sedangkan logistik belum beli. Nyari logistik itu kalau nggak salah sampai jam setengah 12 malam, ungkap Sumi. Mendengar suara itu, keduanya pun merasa was-was tak karuan. Betapa tidak, selain hanya berdua, hawa dingin bercampur kabut tebal semakin menambah aroma mistis pada malam Jumat itu.
Hanya berbekal pikiran positif, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi, mereka dikejutkan oleh sesosok makhluk hitam bermata merah menyala tepat di hadapan mereka. Semakin dia mendekat semakin kelihatan, ternyata anjing hitam. Anehnya saat kita berpapasan, anjing itu malah melihat dan memandang kita dengan tatapan sangat tajam. Di situ kita semakin khawatir, kata Sumi. Tak menghiraukan kejadian itu, sekitar pukul 4.30 WIB sampailah mereka di pos 3 pendakian Gunung Butak. Di sana, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah pohon besar yang gosong bekas terbakar. Sumi tidur lebih awal saat itu. Dan saat itulah, di mana Slopong melihat ada sejumlah wanita yang turut mendirikan tenda tepat di samping mereka. Rasa was-was pun hilang seketika itu sebab ada rombongan lain yang bergabung bersamanya. Bangun tidur Slopong keliling sekitar tempat camp, dia seperti nyari sesuatu tapi dia tidak menemukan. Nah, mungkin merasa ada yang ganjil akhirnya Slopong mengaku jika sebenarnya saat registrasi itu petugas sudah mengingatkan kalau berangkatnya lebih baik Jumat pagi saja, jangan Kamis malam. Apalagi hanya berdua, papar Sumi. Mendengar pengakuan itu, Sumi bergegas mengajak Slopong melanjutkan perjalanan. Namun kejadian yang tak disangka kembali menjumpai mereka. Dari tumpukan pohon-pohon roboh Sumi melihat sesosok nenek membawa kain jarik sedang melintas. Dalam benaknya, Sumi hanya bertanya-tanya kenapa ada nenek-nenek bisa sampai ke gunung hanya untuk mencari kayu bakar. Dan kejadian itu tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, nggak sampai beberapa menit, ada burung gagak loncat dari pohon ke pohon, tambah Sumi. Seolah memberikan isyarat, burung gagak itu pun mereka ikuti, hingga akhirnya bertemulah dengan dua orang pendaki di sebuah jalur pendakian yang tak jauh dari pos 3 tersebut. Nah itulah sedikit cerita dari Gunung Butak Jawa Timur. Apakah Anda berminat untuk mengunjunginya? Oke sampai sini dulu ceritanya. Nantikan video dan cerita lain dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.